Oke, jumpa lagi dengan Mr. P. Kali ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris dan bahasa Sangihe dengan cara yang gampang dan tidak terlalu ribet. Jadi kenapa orang harus mempelajari bahasa Inggris? Karena memang masa ke depan, tuntutan zaman, Anda harus bisa menguasai walaupun tidak sempurna. Jadi bule itu tidak menginginkan kesempurnaan. Yang penting Anda bisa menjawab saja, bisa mengerti, bisa membawa dia kemana-mana. Itu sudah modal utama. Bahasa Sangihe, bahasa lokal harus dipelajari. Jika Anda orang Sangir, Anda perlu mempelajari, meskipun hanya sedikit. Karena kesempurnaan itu sukar dicapai bagi Anda yang tidak tinggal di kampung. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja. Nah, di sini ada kata apa. Apa yang dalam bahasa Sangihe adalah kayapa. Jadi apa itu bahasa Sangirnya itu kayapa. Kayapa. Apa. Dalam bahasa Inggrisnya what. Jadi bukan what. Jadi tulisannya WHAT, dibaca dengan what. Nah, contoh kalimat dalam bahasa Sangihe. Kayapa kekuatan mesie. Apa yang sedang diperbuatnya. Jadi isie itu nya, dia. Apa yang diperbuat dia. Dalam bahasa Inggris, what is he doing? Atau jika dia wanita, what is she doing? Alright, you remember? Nah, kata handung apa? Kayapa. Apa maksud? Maksud tuh, maksud. Oke, what do you mean? Oke, next. Yang selanjutnya adalah yang disebut dengan sua. Jadi bukan sua. Kalau sua itu bermakna negatif. Jadi hati-hati guys. Jika Anda ada di Sangihe dan ada orang mengajarkan sesuatu bahasa kepada Anda saat Anda bertanya, Anda harus cross check. Jangan sampai mereka mengajarkan sesuatu yang salah dan mempermalukan Anda. Kata sua ini, ada satu kisah seseorang yang bertanya. Dia bertanya kalau apa dalam bahasa Sangihe di mana? Dan orang itu menjawab orang Sangihe ini. Maaf ya guys, dia berkata sua. Nah, sua ini kan artinya kelamin. Jadi jika Anda menekan pada huruf A, dia akan menjadi makna negatif. Tapi kalau dia netral, sua itu artinya di mana atau suapa. Oke, saya kira dimengerti ya guys. Tidak usah dilanjutkan. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya di mana. Sua, suakai, suapa, suapa acara, di mana acara. Suapa isie, di mana dia. Sua pelabuhan, di mana pelabuhan. Sua pasar, di mana pasar. Di mana? Dalam bahasa Inggrisnya where. Where do you go? Kemana kau akan pergi? Where is the market? Di mana pasar? Suapa tampai dalam contoh ini. Suapa tampai. Di mana tempatnya? Dalam bahasa Inggris, where is the place? Di mana tempatnya? Misalnya orang menanyakan, kantor bupati? Mr. Bupati, where is the place? Di mana tempatnya? Suapa tampak Oke, tampak place. Oke, next. Ini kata yang disebut dengan kapan. Kange, 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 atau kangere. Kange itu artinya kapan. Dalam bahasa Inggrisnya when. Kange, kapan. Kange acarane, kapan acaranya. Dalam bahasa Inggrisnya when is the show, kapan show akan dimulai. Alright, you understand? Kange, kapan. Yang selanjutnya disebut dengan kata KW. KW, bukan KW HP KW atau baju KW, tapi KW atau kai yang berarti kenapa. KW ikau mapulu sisia. Why do you love me? Mengapa? Why? Sini ada contoh yang lain. KW isire, kenapa mereka? Nah, itu saya mengajar guys dengan materi yang sudah saya rangkum. Jadi ada hubungan dengan yang sebelumnya. Sehingga ini bukan materi yang mengambang, tapi bertali-talian. Alright? KW isire labo su lapangan. Kenapa mereka banyak di lapangan? Dalam bahasa Inggrisnya, why do you love me? KW ikau, kenapa kau? Mapulu sisia, suka padaku.
Itu contoh guys. Why are they so many at the field? Kenapa mereka begitu banyak di lapangan? Maybe mungkin watching football, menonton bola kaki, or watching boxing. Oke. Selanjutnya disebut dengan kata kerea atau kereapa. Bagaimana? How? Kerea habar. Apa kabar? Bisa juga berarti bagaimana kabar, sama kan? Kerea habar. How are you? How are you today? I'm fine. Oh, iya, mapia. Nah, mapia itu artinya baik. Iya, mapia. Alright. Kerea habar. Kerea habar. Bagaimana kabar Anda? You understand? Next. Nah, di sini ada perbenaran kata. Yang pertama, kita tingkatkan dulu perbenaran kata kita supaya agak mudah kita mengerti. Bare, rumah. Dalam bahasa Inggrisnya house atau home. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Anda, you stay at home. Ya, tidak ada orang berkata you stay at house, karena house itu cenderung kepada bangunan, sedangkan home itu cenderung kepada perasaan Anda, ketenangan Anda. Jadi kalau Anda betah di rumah, so this is your home. Okay, you agree? Anda setuju? Agree. Tahu itu orang dalam bentuk single. Tahu mata itu dalam bentuk jamak, orang atau people. Tahu mata, lawo, orang banyak. Mohong artinya mulut. Dalam bahasa Inggrisnya mouth. Alright? Mohong, mulut, mouth. Kumang, ada berhubungan mohong dan kumang, makan. Eat. Mahi kumang, ayo makan. Kumang, lawo, makan banyak. Ya kan, sudah jadi dirangkai satu perkata menjadi satu buah kalimat. Mahi ayo. Dalam bahasa Inggrisnya let's go eat together. Mari kita makan bersama. Selanjutnya kata mapulu. Iya, mapulu si kau, suka atau like atau love. I like you or I love you. Oke? Jika Anda bertemu wanita dan Anda berkata I like you, yes, maybe she likes you. Tapi jangan berkata I love you, karena dia akan merasa geli. Oke. Nah, selanjutnya Anda berkata ese. Jadi bukan ese. Apalagi esek. Bukan rokok ese, tapi ese. Nah, ini kalau ada rokok yang bernama ese, berarti dia sudah mengambil bahasa Sangihe. Itu artinya lelaki atau man dalam bahasa Inggris. Ese, bukan ese tapi ese. Ditekan, lelaki. Dan bawine atau wanita atau woman. No woman no cry. Tapi apa wawine tawe kumia. Musurulai tawe apa ese tawe kumia. Alright. See you next time, and don't forget to subscribe this very simple channel. Thank you, terima kasih. Okay, see you next session.